When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always no more hope is left in me. I can see what comes my way. Pertanian kini mulai menjadi tren baru di kalangan anak milenial. Padahal sektor yang satu ini dulunya sama sekali tak mampu merangsang anak-anak muda. Kesan kotor, lusuh, kolot, dan masa depan yang tak menentu menjadi faktor utama pertanian banyak ditinggal orang. Namun kini anak-anak muda mulai melirik bisnis di sektor pertanian di saat banyak orang justru enggan terjun ke dunia pertanian. Saya habis baca kisah-kisah pengalaman-pengalaman mereka yang pernah menjadi petani. Ternyata tidak mudah loh pemirsa menjadi petani. Banyak kesan-kesan seperti kotor, lusuh, dan juga masa depan yang kurang menjanjikan yang mungkin ini menjadi alasan kuat kenapa anak muda zaman sekarang ini banyak yang menolak atau enggan menjadi petani. Tapi ada salah satu kisah yang menarik bagi saya. Jadi ada salah seorang yang ternyata malah rela meninggalkan pekerjaannya sebelumnya, kemudian beralih dan fokus terjun langsung di dunia pertanian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa kisah perjuangan dari sosok milenial ini dalam membangun usaha pertaniannya yang berlokasi di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Taufik Hidayat. Anak muda yang satu ini adalah salah satu di antara sedikit anak muda yang tergoda terjun ke dunia pertanian. Sosoknya yang sangat sederhana menggugahku untuk mencari tahu alasan apa sehingga ia terjun ke sektor di mana anak muda lainnya justru enggan menekuninya. Nah, dan sekarang kita akan langsung menuju ke kediaman Kang Taufik Hidayat, salah seorang milenial yang memilih pertanian sebagai dunia usahanya yang berlokasi di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pangalengan kini menjadi penjelajahanku. Lokasinya yang dekat dengan kota Bandung membuatku bersemangat untuk menjumpai anak desa itu. Taufik Hidayat memiliki cerita yang sangat unik dalam menekuni bisnis jamur tiram. Wah, sekarang saya sudah sampai di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jadi memang kawasan Pangalengan ini merupakan daerah pertanian terbesar di Bandung Selatan. Dan sebentar lagi ini saya akan tiba di Villa Mushroom Agri Farm yang dikelola oleh Kang Taufik Hidayat untuk melihat seperti apa sih pertanian yang dikelola oleh Kang Taufik. Setelah menempuh perjalanan 1 jam lebih, akhirnya aku tiba di kampung yang menjadi lokasi budidaya jamur tiram Taufik Hidayat.
Sekarang saya sudah sampai di Kampung Dangdang, Desa Pulau Sari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya akan langsung temui Kang Taufik Hidayat untuk melihat seperti apa sih proses budidaya jamur yang ia tekuni. Dari kampung ini, aku harus berjalan kaki menerobos lahan pertanian warga. Sebagian besar warga di kampung ini adalah petani. Dan dari kejauhan sudah terlihat villa-villa atau rumah terbungkus plastik hitam untuk budidaya jamur tiram. Punten, benar ini dengan Kang Taufik? Iya teh. Wah, kebetulan banget. Saya tadi lagi cari-cari dan pengen belajar budidaya jamur. Kalau gitu sama Kang Taufik boleh nggak nih? Boleh, ayo langsung ke pembibitan di bawah. Kita lagi buat bibit backgroundnya. Oh, asik kalau gitu, siapa tuh? Tadi Kang Taufik lagi apa? Silakan diselesaikan dulu. Oh, udah beres. Oke. Barusan ngecek inkubasi, nanti kesini lagi aja. Oh, oke. Berarti kita langsung ke pembibitan ya, Kang ya? Siap, ayo. Siap, hayu. Jamur tiram adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota. Ciri-ciri umum jamur tiram adalah tubuh buah berwarna putih hingga krem. Disebut jamur tiram karena tudung dari jamur ini berbentuk setengah lingkaran atau mirip cangkang tiram dengan bagian tengahnya yang agak cekung. Taufik Hidayat langsung mengajakku ke lokasi pembibitan. Inilah tahap paling awal dan sangat menentukan untuk tumbuh kembangnya jamur tiram. Jadi ini tempat apa? Ini tempat buat pembuatan media tanam teh. Yang tadi dilihat di atas kan ada yang lagi disimpan. Nah ini pembuatannya dari sini. Oh, yang tadi sempat Kang Taufik cek itu, ini adalah media tanamnya. Media tanam ini berasal dari? Nah ini serbuk kayu, bahan utamanya serbuk kayu. Jadi dari limbah penggergajian kayu itu kita buat media tanam jamur. Jadi ternyata bukan media tanamnya bukan berupa tanah-tanah yang biasa kita kenal ya? Bukan. Nah kalau misalkan Teteh pernah ke hutan, terus nemu di tunggul-tunggul kayu gitu, biasanya tumbuh tuh jamur. Iya gitu kan. Oh iya. Proses pertamanya adalah ketika kita sudah mendapatkan serbuk kayu, diapain? Nah ini pertama kali kita diayak teh. Diayak dulu karena kan yang ini prosesnya. Oke, jadi ini serbuk kayunya dimasukin terus diayak tuh supaya gimana? Apakah agar dia lebih kecil-kecil lagi yang digunakan atau seperti apa? Bukan lebih kecil sih, lebih ke menyaring teh, karena kan dari penggergajian kayu itu ada yang kulit kayu, ada yang serpihan-serpihan kayu, bahkan ada sendal jepit dan sebagainya. Itu kita saring gitu, ayak fungsinya untuk apa? Untuk agar pada proses berikutnya pas diaduk itu serbuk kayu semua gitu, nggak ada bahan-bahan lain. Jadi benar-benar serbuk kayu pure dipastikan supaya ketika nanti proses tanamnya nggak jadi malah gagal gitu ya Kang ya. Tadi ini kan sudah tercampur nih Kang ya dengan batu kapur, terus ada dedak padi juga ya. Berikutnya adalah kan ditambah air juga ya. Nah setelah disimpan di sini baru di packing. Nah ini packingnya di sini.
Baglok adalah media tanam tempat meletakkan bibit jamur tiram. Bahan utama baglok adalah serbuk kayu, karena jamur tiram termasuk jamur kayu. Baglok dibungkus plastik berbentuk silinder, di mana salah satu ujungnya diberi lubang. Pada lubang tersebut, jamur tiram akan tumbuh menyembul keluar. Kalau di packing, baru disterilisasi, dibungkus di sebelah kanan. Ya Teh, jadi tadi yang udah beres disterilisasi, nah dimasukkan ke ruangan ini, terus disimpan dulu, didinginkan dulu. Kan panas ya, habis setelah pengukusan disimpan 24 jam. Yang alat besar itu ya, disimpan 24 jam, terus dipindahin ke sini gitu? Pindahin ke sini, nah baru dikasih bibit. Oh, terus ini yang ibu-ibunya lagi kerja itu lagi ngapain Kang? Ini diganti tutupnya, jadi tadi kan pakai tutup yang apa? Yang hitam ini. Ya. Nah, ini dimasukin dulu bibitnya ke dalam. Nah, ini ada yang bibit. Jadi ini yang sudah mendapatkan bibit jamur ya? Ya, yang ini. Nah, setelah dimasukin bibit, baru diganti sama tutup koran. Itu buat sirkulasi udaranya, buat pernapasannya lah. Bisa ternyata untuk memulai menanam atau memulai budidaya jamur, kalau tadi saya ngobrol sih nggak terlalu sulit ya dengan media tanam berupa limbah kayu, juga prosesnya bisa juga dilakukan secara manual ya Kang ya. Nah, tapi memang ada hal-hal mendetail yang perlu diperhatikan, dan mungkin saya akan berbicara lagi sama Kang Taufik untuk melihat proses selanjutnya setelah pembibitan jamur ini. Setelah melihat semua proses tahapan awal, akhirnya Taufik mengajakku ke kumbung-kumbung atau rumah jamur. Taufik memiliki 18 kumbung di 2 lokasi berbeda. Jadi jamur-jamur tadi dipindahin ke sini, di sini tuh berapa lama biasanya? Di sini 40 hari, jadi dari sana tadi setelah dipembibitan, langsung dimasukin ini, yang lagi ngentep ada. Apa tuh lagi Lagi nyusun, malum Sunda. Jadi ini disusun, didiamkan sama kurang lebih 40 hari. Terus kalau misalnya kita ngomong masalah ketentuan, misalnya suhu ruangannya harus seperti apa, ini ada nggak atau di mana aja bisa lah, yang penting ruangan tertutup? Kalau untuk inkubasi ini dia cenderung cocoknya itu hangat. Jadi kita ini tutup semua pakai plastik, terus agak gelap-gelap juga. Jadi kita pisahin gitu antara ruang inkubasi sama ruang pertumbuhan. Kalau ini mah pengennya hangat, kalau yang di pertumbuhan dia inginnya lebih sejuk gitu. Oh, jadi di sini belum ada jamur yang udah jadi gitu ya? Belum. Nanti beda ruangan lagi, beda. Wah, kalau gitu langsung saya mau lihat yang udah jadinya aja. Kalau gitu di sebelah mana Kak? Oke, ayo masuk. Ayo atuh. Ada 2 cara dalam menyusun baglok di dalam rak. Cara pertama adalah diletakkan secara vertikal di mana lubang baglok menghadap ke atas. Sedangkan cara kedua adalah horizontal, di mana lubang baglok menghadap ke samping. Kedua cara ini memiliki kelebihan masing-masing. Baglok yang disusun secara horizontal lebih aman dari siraman air. Bila penyiraman berlebihan, air tidak akan masuk ke dalam baglok. Selain itu, cara ini juga mempermudah dalam melakukan pemanenan. Hanya saja, penyusunan horizontal lebih menyita ruang. Oke, jadi ini ruang apa nih Kang kalau sekarang kita? Ini ruangan buat pertumbuhan deh. Jadi dari tadi yang ruangan inkubasi, nah masuk ke sini, dipindah ke sini kalau udah 40 hari. Oh, jadi 40 hari diinkubasi, terus dipindah ke sini. Di sini biasanya berapa hari untuk sampai dia tumbuh sempurna? Biasanya nggak lama ya. Jadi setelah masuk ke sini,
dibuka tutupnya ini teh, bentar ya. Nah, tadi kan ditutup ya, nanti dibuka gitu. Ya, nah ini nih. Nah ini kan masih ada korannya nih, ini telat-telat dibuka, harusnya dibuka full kayak gini. Biasanya setelah dibuka itu kurang lebih 7 hari dia tumbuh jamur. Kebetulan lagi panen, saya pengen nyobain belajar panen jamur juga, boleh? Yang mana Bu nih yang bisa dipanen nih? Oh, wah coba pakai cutter ya langsung ya. Ini kita putih. Oh, gini dulu. Oh, tinggal langsung dicopot aja ya. Jadi kita bersihin yang nempel-nempel ke media tanamnya gini. Ini langsung gini aja Bu. Oh, gitu. Ini kalau bisa dimakan langsung boleh Bu? Bener Bu, bener nih boleh. Rasanya kayak apa ya Bu? Coba ya, saya mau cobain dulu pemirsa makan jamurnya langsung, karena kata Ibu ternyata boleh untuk dimakan langsung ya. Bersih Bu ini? Insya Allah. Orang Indonesia mah aman ya Bu ya, kebal ya. Coba rasanya, soalnya kan saya biasanya makan jamur kayak gitu udah jadi jamur crispy gitu ya, jamur tepung atau jamur yang udah dioseng. Ini makan langsung sensasinya harus sih beda. Coba. Ternyata empuk juga pemirsa, walaupun belum dimasak dia apa-apain, nggak jadi keras. Sama aja Ibu ya, rasanya kayak udah dimasak ya. Wah, lebih fresh nih pemirsa. Oke deh Bu, ini berarti buat saya Bu yang udah saya potong, ini buat Ibu. Makasih Ibu, ayo kita panen lagi Bu. Bisnis yang ditekuni Taufik Hidayat sepintas memang tidaklah rumit. Setelah melihat semua proses budidaya jamur, kini giliranku mengulik tentang alasan anak muda yang satu ini memilih sektor pertanian. Ada beberapa pertanyaan yang menggodaku, mulai dari alasan memilih pertanian hingga rela meninggalkan pekerjaan yang telah memberikan kenyamanan hidup bagi dirinya. Kang Taufik, tadi kan udah sempet saya lihat proses penanaman dari awal sampai ke akhirnya bisa dipanen si jamur tiara mininya. Sempet ngobrol-ngobrol juga, ternyata dulu Kang Taufik itu sebenarnya bekerja gitu ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk kerja di dunia jamur. Apa sih yang menggerakkan Kang Taufik untuk oke deh kayaknya usaha aja deh biar lebih menjanjikan, atau seperti apa? Jadi memang dulu saya kerja ya Teh di Toyota di Sunter. Nah itu setelah lulus 2013 dari Polban, saya masuk ke Toyota. Nah setelah kerja itu kurang lebih 10 bulanan lah ya, 10 bulanan saya ngerasanya hidup saya itu terlalu nyaman gitu, kayak enak banget gitu ya, bisa makan enak, tidur nyenyak, sedangkan yang di rumah belum tentu bisa ngerasain yang saya rasain gitu waktu di Jakarta, karena memang saya kan keluarga saya kurang mampu ya, cuma saya aja gitu yang hidup enaknya. Makanya pas di situ saya harus usaha, ini mah harus usaha bareng-bareng keluarga gitu biar bisa yang ngemajuin keluarga bareng-bareng gitu. Makanya ya udah bismillah, Oktober 2014 waktu itu saya resign. Tapi belum kepikiran Teh mau usaha jamur ini. Cuman pokoknya resign dulu aja, bismillah gitu. Jadi bisa dikatakan berhenti dari pekerjaan tanpa rencana mau usaha apa gitu ya dulu Teh. Terus tadi ternyata latar belakangnya adalah kuliah di Polban, Politeknik, yang mungkin kayaknya nggak ada hubungan sama sekali sama dengan perjamuran dunia pertanian ini. Terus kenapa bisa sampai ke jamur? Benar banget, saya jurusannya elektro ya. Oke, semakin jauh lagi. Elektro, teknik listrik memang nggak nyambung ya sama pertanian. Cuman waktu itu saya juga galau banget gitu ya, udah resign mau usaha tapi nggak nemu usahanya apa gitu. Udah sebulanan, duh mau usaha apa ini, udah menggebu-gebu gitu semangat mau usaha tapi usahanya belum ketemu apa gitu. Nah ini nggak sengaja saya main jalan-jalan ke rumah temannya di Pangalengan juga, Nah pas di rumah teman itu ngelihat ada ibu-ibu bawa jamur. Ternyata di rumahnya ada ya sedikit-sedikit itu gitu, dia dapat beli dari Ciwidey katanya.
ngobrol-ngobrol, terus saya browsing-browsing, oh ternyata bisa di Pangalengan dikembangin jamur dan belum ada gitu di Pangalengan. Wah, jadi dari sekedar melihat ibu-ibu membawa jamur memberikan inspirasi sehingga membawa Kang Taufik bisa mengembangkan budidaya jamur sebesar ini. Tadi kalau berarti tadi di sana ada sekitar 8 ya Kang ya? Di sini ada 10, wah 18 ruangan yang akhirnya bisa menghasilkan ribuan lebih berarti ya? 180.000 bibit ya seluruhnya. Wah, merinding saya denger. Oke, terus sejauh ini berarti apakah sesuai dengan rencana misalnya, oh iya saya mau budidaya jamur, saya udah tahu cara-caranya seperti ini, berjalan sesuai rencana, atau ternyata ada nih yang di luar ekspektasi saya gitu? November 2014 kan saya mulai usaha, bangun usaha ini, itu minjem-minjem juga. Karena uang pas mau mulai itu nggak cukup ya. Karena ekspektasinya terlalu tinggi ya, karena mungkin hitung-hitungan di atas kertas mah meyakinkan ya, selalu menggiurkan gitu. Tapi pas praktek, kena musibah langsung. Nah. Ada apa itu Teh Kang? Nah, itu bulan Februari 2015, kan saya sewa lahan ya, bukan yang tadi tempatnya, beda lagi, sewa lahan. Nah itu si lahannya ini kayak gini, lebih ke bawah gitu. Ini rata kan, dia lebih ke bawah si buat kumbungnya ini. Nah itu hujan lebat, si saluran air semuanya mampet, jadi ambruk semuanya. Bibit yang baru masuk itu ada 20 ribuan, sama bangunan-bangunannya itu hancur langsung. Taufik adalah tipikal anak muda kreatif dan sangat kuat dengan tekadnya. Meski diterpa kegagalan di awal, ia tetap semangat dalam melanjutkan usahanya. Baginya tak ada istilah menyerah. Lulusan elektro yang terjerumus ke sektor pertanian ini kini justru menjadi mentor bagi para petani jamur tiram di Indonesia. Bahkan beberapa negara juga tergabung dalam komunitas jamur tiram yang dikelola Taufik Hidayat. Sejauh ini alhamdulillah ya Teh, udah banyak yang belajar di sini gitu, seluruh Indonesia. Sekarang ada 485 kalau yang tercatat ya, petani-petani yang di rumah gitu, yang belajar dari sini, yang sudah mengembangkan. Berarti kalau dipikir-pikir, kalau misalnya Kang Taufik menimbang-nimbang lagi nih, lebih enak jadi pegawai seperti Kang Taufik di tahun 2014 dulu, atau udah deh saya mah kayaknya lebih enak jadi petani jamur aja gitu? Kalau sekarang ya, kalau kondisinya sih ya lebih enak jadi petani gitu ya, karena tinggal di kampung halaman, dekat keluarga, penghasilan pun nggak jauh, nggak kalah dengan yang di kota. Nah karena tadi disinggung nih, penghasilannya ternyata tidak kalah jauh dari yang di kota yang harus merantau gitu. Berarti dengan membudidayakan jamur ini, penghasilan Kang seperti apa? Semenggiurkan apa gitu untuk kita yang mesti jadi pegawai? Ya bisa 2-3 digit kan. Wow, 2-3 digit pemirsa. Jadi nggak main-main ternyata keputusan Kang Taufik untuk mengambil langkah menjadi petani jamur ini worth it lah ya dengan apa yang didapatkan sekarang. Aduh keren banget Kang Taufik ya.